عبده ورسوله. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan murojaah kita, pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kita kemarin sudah membahas atau kita sudah memasuki bab tentang beberapa jenis kesyirikan yang itu ada di antara kaum muslimin, dan kita kemarin sudah sampai
inkaril munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran, ya. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua, qabulu khabaril wahid, ya. Wajibnya menerima hadis ahad, khabar wahid, ya. Walaupun kabarnya dari satu orang, kita harus menerima. Asalkan dia thiqah, bisa dipercaya. Thayyib. Kemudian faedah yang ketiga, ibtalu i'tiqadin naf'i fil qala'id min ayyi naw'in kanat. Ya, ini pembatalan atau bantahan terhadap keyakinan adanya manfaat di kalung-kalung dari apapun dia bentuknya. Pembatalan atau bantahan terhadap keyakinan manfaat dari kalung-kalung yang dia bisa memberikan manfaat dari apapun itu bentuknya, ya. Dari benang. Kalau kemarin kita membahas dari apa yang biasanya kita, kemarin bukan kalung, ya, tapi gelang, ya, gelang. Ada yang dari besi, ada yang dari benang dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kesesuaian hadis ini dengan bab ini itu apa? Yaitu menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang keharamannya mengalungkan kalung untuk menolak kemudaratan. Haramnya mengalungkan suatu kalung untuk menolak kemudaratan. Lalu apa hubungannya hadis tersebut dengan pembahasan akidah atau tauhid? Beliau menjelaskan di sini, haitsu dallal hadis ala anna mathla hadzal amal syirkun li anna daf'ad durri min al-af'al allati yakhtassu biha Allah. Nah, kita harus perhatikan sini. Penting di sini, kaum muslimin harus mengetahui hal tersebut. Bahasanya perbuatan ini mengalungkan sesuatu dari suatu bentuk apapun dia kepada hewan ataupun kepada, terlebih lagi kepada manusia, ini merupakan amalan atau perbuatan syirik. Karena apa? Menolak kemudaratan itu merupakan, kemarin kita sudah bahas, menolak kemudaratan adalah minal af'alil lati yakhtassu bihallah, yaitu merupakan perbuatan yang khusus itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menolak kemudaratan dan memberikan manfaat itu merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wa tiwalah syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata bahasanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar ruqa wat tamaim wa tiwalah syirkun. Ini di bab tadi, ya, sebagai judul bab tadi, babun majaa fi ruqa wa tamaim. Apa itu ruqa?
Allah dan juga sifat Allah, kemudian nama-nama Allah, atau doa-doa yang ditunjukkan kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah. Ini sudah jelas ya, dengan nama dan juga sifat Allah, dan juga perkataan Allah, atau doa-doa, atau kita minta perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna bilisanin arabiyyin yufhamu ma'naha. Harus dengan, yaitu perkataan atau bahasa Arab yang difahami maknanya, ya. Difahami maknanya. Ini nanti di sini ada perinciannya lagi kalau mau dirincikannya. Apakah meruqyahnya harus pakai bahasa Arab semua atau gimana? Kalau yang tidak hafal bagaimana, ya? Doa-doanya. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida anna al-azaim tanfa'u bidzatiha wa inna ya'taqidu an-naf'a hasilan biqada'i ittiqa'il 'ain, ya. Yaitu seseorang yang melakukan ruqyah tersebut tidak meyakini bahasanya ruqyah yang dia lakukan tersebut atau jampi-jampi atau mantra yang dia bacakan tersebut itu bermanfaat dengan zatnya itu, ya. Karena dia membaca itu, maka ya bermanfaat itu, tidak boleh meyakini hal tersebut. Tapi apa? Dia harus meyakini ini adalah sebagai wasilah, ya, hasilan biqada ittiqa'il ain, ya. Ya. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiwalah, nulis di sini menjelaskan, ya, syai'un yasna'unahu yaz'amuna annahu yuhabbibu al-mar'ah ila zawjiha war-rajuli ila zawjatihi. Tadi, ya, pelet kalau bahasa kita, ya. Ya, seorang istri membuat sesuatu yang bisa membuat suaminya tergila-gila, atau seorang suami membuat sesuatu yang membuat istrinya bisa tergila-gila kepada dirinya. Ini tidak boleh, walaupun dia sudah halal, ya. Dia sudah halal, itu tidak boleh. Kecuali dengan yang dibolehkan, ya. Misalnya dengan memberikan hadiah atau mengajak jalan-jalan, ya, atau lain sebagainya, ya. Baik. Beliau melanjutkan di sini, jelaskan tentang hadis ini. Bahasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bianna ruqa, itu sesungguhnya ruqa atau ruqyah, wa hiya al-azaim wa tamaim wa hiya allati ta'allaqu 'ala al-atfal min al-khuruz wa nahwiha. Yang pertama, ruqyah tadi itu apa? Azaim, yaitu tadi jampi-jampi, ya, ruqyah, ya. Karena ketika kita meruqyah juga kan kita mengucapkan kalimat-kalimat, ya. Hanya saja beda ruqyah kita dengan ruqyah orang yang tidak syar'i. Ruqyah kita datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan tamimah itu apa? Yaitu yang dikalungkan kepada seseorang anak kecil, yaitu minal khoros, menolak sesuatu yang tidak baiklah atau sejenisnya. Kemudian tiwalah, apa itu tiwalah? Tadi kita sudah jelaskan, ya, yallati tusna'u lituhabbiba ahad az-zawjain, yaitu agar seseorang istri atau suami mencintai antara keduanya, ya. Dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedahnya, faedah yang pertama, tahrimu ruqa bi annaha minasyirk illa ma kana minha masyru'an. Ya, haramnya ruqyah bahasanya itu dari kesyirikan. Ini ruqyah yang tidak syar'i, ya, tapi atau kita bikin di sini, dibuat sini adalah mantra, ya. Haramnya
orang yang di luar kelompoknya sesat, atau kalau sekarang sudah dirubah fatwanya mungkin. Kalau dulu kafir ya, harus berbaiat kepada imamnya ya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah ibni Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, ini hadisnya marfu' ya, cuma sampai kepada Rasulullah karena maksudnya sampai kepada sahabat, akan tapi ini karena perkataan tersebut tidak mungkin sahabat tersebut berbohong, maka dimarfu'kan kepada Rasulullah, diangkat ya sampai kepada Rasulullah. Hadis marfu'. Man ta'alaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia diwakilkan kepada sesuatu tadi yang dia menggantungkan tadi ya. Maksudnya apa di sini? Man ta'alaqa syai'an wukila ilaihi, penulis menjelaskan, ai 'allaqa raja'ahu wa khaufahu, bukan berarti menggantungkan, misalnya ada seseorang menggantungkan kalung atau gelang atau sesuatu, itu tidak ada tujuan tertentu, tapi ada tujuannya. Di sini apa? Raja'ahu wa khaufahu, dia menggantungkan harapannya dan juga ketakutannya kepada ya tadi gelang tadi atau kalung yang dia gantungkan, baik itu di leher binatang atau hewan ternaknya, atau yang kebanyakan kaum muslimin sekarang apa di mana? Di mobil ya, di mobil. Wukila ilahi, diserahkan perkaranya kepada dirinya. Maksudnya apa? Turika amruhu lahu, faman i'taqada 'ala Allah wa anzala bihi hawaijahu hafidhahu wa yassara lahu jami'a umurihi, wa man i'taqada 'ala ghairi khadhalahu.
Itu wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yunafi fi'lil asbab, la yunafi fi'lal asbab al-mubah. Jadi bertawakal kepada Allah itu tidak menafikan atau menghilangkan sebab yang diperbolehkan. Wajib bertawakal kepada Allah itu tidak menafikan atau menghilangkan sebab yang diperbolehkan. Man ta'alaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia diberikan perkaranya itu kepada sesuatu yang dia menggantungkan tadi. Baik. Kemudian berikutnya, warwa Ahmad an Ruwayfi' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfi' la'alla al-hayata satatulu bika fa'akhbirin nas anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Ruwayfi'. Dia berkata, bahasanya Rasulullah berkata kepada dirinya, ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', seandainya hidupmu itu akan panjang, fa akhbirin nas, maka kabarkan kepada manusia, barang siapa man aqada lihyatahu, mengikat jenggotnya, ya, jenggotnya diikat. Kalau orang kita sekarang itu dia apa nih? Apa namanya? Kalau yang perempuan? Dikucir ya, kalau bahasa apanya? Dijalin ya. Aw taqallada wataron, atau dia membuat kalung dari benang panah tadi ya. Aw istanja, atau dia bersuci dengan atau istinja dengan biroji dabah, dengan kotoran hewan atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad atau Rasulullah berlepas diri dari perbuatan itu. Rasulullah berlepas diri dari itu. Orang yang pertama tadi apa? Mengikat jenggotnya, mengucir jenggotnya, kemudian membuat kalung dari busur panah. Ini berarti dulu banyak kejadian hal yang seperti ini, membuat kalung dari busur panah, kalung atau gelang. Atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan, ada 3. Maka Rasulullah berlepas diri dari hal tersebut. Maksudnya apa di sini mengucir atau menjalin jenggotnya tadi? Yaitu aqada, orang tersebut meyakini atau merasa mempunyai kebanggaan dan dia membuat takabur. Atau orang tersebut merasa dia seperti apa? Riqah, ya, lembut lah, gemulai ya. Kemudian wa ta'annuth, menjadi feminim lah, feminim atau jadi perempuan gitu. Dan sebagian mengatakan yang diikat tersebut yaitu di dalam salat, ya. Ini semua tidak boleh karena tidak ada contohnya dari Nabi kita dan para sahabat, ya. Kemudian menggantungkan kalung, yaitu menggantungkan kalung di tadi hewan